kita juga sudah mengeluarkan kajian terkait dengan dampak dan juga terkait dengan potensi tata kelola yang salah yang bisa menimbulkan praktik-praktik korupsi, praktik-praktik penyelewengan anggaran dan sebagainya. Nah, kita sudah mengidentifikasi itu dari awal, kita sudah ingatkan sebenarnya. Dan yang terjadi adalah tata kelolanya itu yang buruk. Bayangkan di Februari saja sudah ada masalah. Ada pembayaran vendor yang telat, ada pembayaran gaji di SPPG yang telat. Itu kan berawal dari tata kelola yang salah. Nah, kita sudah ingatkan. Nah, kemudian ini ketika memang dari penunjukan vendor yang banyak masalah juga kalau kita baca dari koran Tempo ya, koran itu dia bilang kalau banyak yang dia vendornya berafiliasi dengan satu partai politik, yang mana itu pasti akan menimbulkan conflict of interest. Nah, ini sudah ada tata kelola yang salah ketika di awal penunjukan vendor. Kedepannya pasti akan salah juga. Nah, inilah yang kita takutkan, yang kita khawatirkan akan terjadi tadi keracunan makanan dan sebagainya. Akibat apa? Dan benar terjadi ya. Akibat tata kelola yang salah dari awal. Makanya kita sudah ingatkan dan kita berikan rekomendasi itu kalau bisa sebenarnya ini kan program subsidi. Subsidi itu adalah dia targeted. Harusnya targeted. Siapa yang mendapatkan, siapa yang nggak mendapatkan. Nah, tapi pada akhirnya pemerintah tetap menjalankan itu semuanya mendapatkan. Bayangkan Mbak, orang yang mungkin vendor-vendor ataupun SPPG yang tidak pernah memasak 3.000 porsi dalam semalam, itu dipaksa untuk melakukan tadi, memasak 3.000 porsi itu. Nah, ini kan berat. Dan juga kemarin di tempat yang sama juga, di CNN juga, kita juga berdiskusi. Dan salah satu yang jadi masalah adalah ahli gizi yang ditempatkan di SPPG itu masih baru lulus. Belum ada pengalaman, belum ada bimbingan dari ahli gizi yang senior. Nah, ini kan jadi masalah. Nah, makanya ini memang saya setuju sama Pak Agus, itu harus dihentikan terlebih dahulu, di moratorium di semuanya dengan perbaikan tata kelola yang lebih baik. Tata kelola ini bukan hanya tata kelola tadi disampaikan oleh Pak Presiden bahwa ada 4 langkah itu, tapi tata kelola dalam hal regulasinya, operatornya, hingga tata kelola. Karena hingga saat ini regulasi belum ada ya Mas? Regulasi sebenarnya hanya juknis internal dari Badan Gizi Nasional kan Pak. Namun di luar itu belait yang selevel Perpres dan lain-lain kan belum ada ya. Ini mau dikeluarkan Perpres kan sama Pak. Nah, saya lanjutkan sedikit. Jadi kalau kita lihat sebenarnya tata kelola itu dari awalnya penunjukan vendor SPPG itu harus clear bahwa oh ini tidak terafiliasi. Kemudian bisa nggak untuk memasak 3.000 porsi? Itu harus di awal dulu. Kalau misalkan ini tidak sanggup, ya sudah. Jangan memaksakan, Pak Presiden selalu menyampaikan 100%. Kita sudah 25 juta. Angka itu yang selalu didengungkan. Bukan kualitasnya seperti apa. Nah, makanya ini yang kita sayangkan bahwa Pak Presiden selalu bicara angka dan sebagainya, tapi tidak bicara esensinya. Esensi bahwa makan bergizi gratis itu harus bergizi dan tidak mencelakakan yang penerima manfaatnya. Nah, sekarang bayangkan ibu hamil itu juga terancam. Nah, ini yang saya lihat sebenarnya harus mulai dari awal. Moratorium saya sangat setuju sekali. Ini harus diperbaiki dan pemerintah juga harus legowo apabila memang harus dimoratorium.